Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurja Putra Gunawan dari kelas manajemen 20E, nomor induk mahasiswa 2020208114. Nah, di sini saya akan membahas tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Nah, definisi pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM, Undang-Undang Pasar Modal, ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, selanjutnya terdapat organisasi-organisasi yang ada di pasar modal. Nah, terdapat 5 organisasi yang ada di pasar modal. Yang pertama ada pemerintah, perusahaan emiten, lembaga penunjang emisi, perantara perdagangan efek, dan yang kelima ada para pemodal. Nah, pemerintah itu sendiri dalam hal ini yang ada di organisasi pasar modal yaitu adalah Bapepam. Nah, untuk lembaga penunjang emisi contohnya seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Nah, untuk keempat ada perantara perdagangan efek, diantaranya yaitu seperti makelar, komisioner, dan perdagangan efek. Yang kelima ada para pemodal. Nah, biasanya yang ada di balik pemodal itu antara perorangan maupun lembaga. Nah, organisasi yang ada di atas yang dipersiapkan ini adalah tujuannya untuk pembentukan pasar modal sebagai alat untuk mempercepat peluasan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Nah, ini sudah diatur sesuai dengan keputusan Presiden nomor 60 tahun 1988 yang tujuan utamanya untuk membentuk pembinaan pasar modal untuk memberikan pengarahan dan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan di bidang pasar modal, serta memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap PT Dana Reksa. Nah, selanjutnya ada penjamin emisi atau underwriter. Nah, penjamin emisi ini ialah lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Nah, dalam penjualan emisi ini merupakan mediator yang mempertemukan emiten dengan pemodal. Nah, penjamin emisi ini bertugas untuk meneliti dan mengadakan penilaian menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten. Nah, penjamin emisi ini mempunyai tanggung jawab yaitu seperti menjamin emisi dengan kesanggupan secara penuh, penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik, dan penjamin emisi kesanggupan siaga. Nah, selanjutnya ada akuntan publik. Nah, yaitu salah satu lembaga penunjang yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Nah, selanjutnya ada perusahaan penilai, yaitu lembaga penunjang pasar modal guna melaksanakan penilaian kembali aktivitas perusahaan. Misalnya laporan bersangkutan terlebih dahulu harus disetujui oleh Dirjen Pajak dan Departemen Keuangan. Selanjutnya ada notaris. Nah, notaris berperan dalam membuat perjanjian dalam rangka emisi efek seperti penjamin emisi, perwalian, perwali amanatan, perjanjian, pertanggungjawaban, dan lain-lain yang harus dibuat notaris agar ada kekuatan dalam hukum atau legalitas hukum. Nah, selanjutnya ada konsultan hukum yang berperan memberikan perlindungan kepada pemodal dari segi hukum. Misalnya, meneliti akte pendirian atau izin usaha, apakah emiten sedang menghadapi gugatan ataukah tidak. Hasil penelitian ini harus berpendapat dari segi hukum yang legal opini atau legal opinion yang akan dimuat dalam prospektus. Nah, selanjutnya ada instrumen-instrumen di pasar modal. Terdapat 5 instrumen yang ada di pasar modal. Salah satu yang pertama ada saham, merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor, baik perorangan maupun badan hukum di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi,
merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dari pembelian dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala serta melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajemen investasi. Nah, yang keempat ada hak memesan efek terlebih dahulu diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas atau right issue. Yang kelima ada waran, merupakan efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang diterbitkan penerbitan menjualan efek lain misalnya right issue, IPO, dan obligasi. Nah, selanjutnya ada sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, terdapat dua transaksi perdagangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ada Order Open Market System dan sistem lelang kontinu atau Continuous Auction System. Nah, Order Driven Market System yaitu sistem ini berarti membeli dengan penjualan sekuritas ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Misalnya, jadi si investor tidak langsung bisa membeli tapi harus melalui broker. Nah, selanjutnya sistem lelang continuous. Sistem ini harga transaksi ditentukan oleh penawaran atau supply dan permintaan atau demand dari investor. Selanjutnya ada manfaat dari pasar modal. Nah, menurut Kamarudin Ahmad tahun 2003 menyatakan pasar modal memiliki manfaat bagi dunia usaha, lembaga penunjang pasar modal, dan bagi perusahaan. Nah, yang pertama, bagi dunia usaha, melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana equity. Melalui pasar modal, perusahaan dapat meningkatkan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Nah, jika dipertimbangkan keuntungan go public yang bila dibandingkan dengan sumber lain ialah, nah, perusahaan dapat jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah lebih besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pendanaan selesai. Nah, yang kedua bagi pemodal. Manfaat yang diperoleh bagi masyarakat pemodal atau berinvestasi di pasar modal antara lain nilai investasi yang berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen. Sebagai obligasi, investor memperoleh bunga tetap atau bunga mengambang. Mempunyai hak ikut serta atau hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham. Dapat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang selanjutnya manfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, sumber pembiayaan yang cukup besar. Tentunya tidak saja harus dari tabungan pemerintah, tapi juga tabungan masyarakat. Karenanya, peran sektor swasta sangat diperlukan dalam membiayai dana pembangunan, khususnya bagi perusahaan. Karena sarana yang paling tepat dalam memobilisasi dana masyarakat handal guna melalui paket regulasi dan debirokrasi. Peranan pasar modal didorong perkembangannya. Sekian yang bisa saya sampaikan.